Ya pemirsa, kembali bersama kami di Newsline dan kita masuk ke trending pencarian yang kedua. Apalagi kalau bukan tentang sepak bola ya, didominasi oleh drawing babak ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia di mana Indonesia ini juga ikut berpartisipasi. Jadi pemirsa, usai pengundian Indonesia ini berada di grup C dan akan berhadapan dengan negara-negara yang peringkatnya yang berada di atas Indonesia, diantaranya Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, serta Tiongkok. Selain itu, sebagian besar lawan yang dihadapi ini merupakan langganan Piala Dunia. Sebut saja kalau kita tahu misalnya Jepang, kemudian Australia, serta Arab Saudi. Nah, kita simak terlebih dahulu pemirsa hasil drawing babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia berikut ini. Bagaimanapun ya, jangan patah semangat dulu meskipun lawannya semuanya punya gigi yang lebih tangguh, tapi Indonesia harus tetap berjuang untuk mimpi lolos ke Piala Dunia 2026. Lalu bagaimana kira-kira peluang timnas Indonesia? Nah, kita akan langsung berbincang dengan pengamat sepak bola yang sudah tersambung di sini, ada Bungkus Naini. Bungkus, apa kabar? Terima kasih atas waktunya Bungkus. Jadi kalau melihat hasil drawing grup C Indonesia ini, berat ya, itu bisa mengungkapkan siapa saja lawan-lawan dari tim Garuda di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Bagaimana Bungkus menilai hal ini? Masih ada harapan tidak kita? Kalau saya sih justru melihat hasil drawing ini tidak terlalu signifikan mengubah optimisme kita ya, karena kita mau berada di grup A, grup B, grup C itu semua lawannya sama beratnya. Karena di antara semua tim yang lolos ke round 3 ini, itu Indonesia hanya peringkatnya lebih baik di atas Kuwait. Selebihnya lawan-lawan kita semua peringkatnya di atas kita. Jadi kalau saya sih mau ketemu Korea Selatan, mau ketemu Iran, mau ketemu Jepang, pasti sama beratnya. Semuanya menunjukkan lawan-lawan yang selama ini sulit kita kalahkan. Begitu juga kalau misalkan di urutan keduanya ketemu dengan Qatar misalnya ya, dan bukan Australia. Sama juga, kita sudah ketemu dengan Qatar sebelumnya. Kita sebelumnya juga sudah ketemu Australia dan hasilnya kita sudah sama-sama tahu. Jadi bagi saya hasil drawing ini hanya memberikan gambaran persiapan seperti apa yang harus kita lakukan. Kalau beratnya, semua sama beratnya. Oke, karena memang sudah sampai di tahap ini jadi semua sama berat ya Bungkus ya. Apapun harus siap. Nah, tapi melihat permainan di babak kualifikasi sebelumnya, apa kiranya yang harus dibenahi, dievaluasi atau bahkan ditambahkan begitu ya untuk kekuatan timnas kita? Iya, yang pertama menurut saya yang paling penting adalah tim nasional ini harus punya persiapan yang bagus, yang tidak berbenturan dengan jadwal liga, sehingga pelatih bisa memilih materi pemain sesuai dengan kebutuhan tim. Tidak lagi ada batasan satu klub hanya boleh 2 orang, satu klub hanya boleh 3 orang pemain yang diambil. Itu menyulitkan pelatih. Jadi berikan pelatih keleluasaan untuk mempersiapkan tim, sehingga nanti tidak ada batasan lagi soal jumlah pemain yang diambil dari satu klub tertentu. Karena itu penting sekali sinkronisasi jadwal tim nasional ini dengan jadwal liga supaya tidak berbenturan. Apalagi jadwal pertandingan yang akan kita hadapi di round 3 ini kan sudah sangat jelas. September, Oktober dan seterusnya itu sudah ada tanggal-tanggalnya. Jangan sampai ada benturan dengan jadwal liga. Itu yang pertama. Yang kedua, memang kita harus memperbaiki kualitas tim ya, kedalaman tim. Kita masih cukup tipis kedalaman tim kita di sektor penjaga gawang misalnya ya. Kita harus punya penjaga gawang yang mungkin lebih kuat, lebih bagus dibanding Hernando, dibanding siapapun yang nanti menjadi pilihan Sintayong. Kemudian di lini depan menurut saya juga kita masih butuh striker yang betul-betul house goal, striker nomor 9 yang kualitasnya di atas pemain yang ada saat ini. Karena materi pemain yang kita miliki saat ini sudah dicoba oleh Sintayong, tapi ternyata juga belum banyak kontribusinya dalam membantu ketajaman tim. Bahkan kalau menurut saya di posisi tengah pun kita sebetulnya masih butuh tambahan pemain. Kita tidak boleh hanya mengandalkan Tom Hai, hanya mengandalkan Ivar Jenner, hanya mengandalkan Sandy Walsh atau Nathan yang juga bisa main di tengah, karena kedalaman itu sangat penting mengingat jadwal yang akan kita hadapi cukup padat dan lawan-lawan kita sangat kuat. Jadi sangat penting kita menambah pemain yang dengan kualitas yang lebih baik. Seperti halnya kita sudah menambah Calvin Verdong, padahal di kiri kan kita di posisi bek kiri sudah punya banyak pemain, ada Sen Patinama, ada Pratama Arhan. Toh masuknya Calvin Verdong itu memberikan alternatif baru karena gaya main dan kualitas dia berbeda dengan pemain
pemain yang sudah ada. Nah begitu juga nanti di lapangan tengah harus ada tambahan pemain juga. Tapi prioritas utama saya pikir adalah posisi nomor 9, striker dan penjaga gawang. Oke, kalau dari seperti yang ada saat ini begitu komposisinya, kira-kira siapa saja bungkus nama-nama yang seharusnya bisa dilirik oleh Sintayong ini? Kalau tadi dari misalnya kiper begitu ya, kemudian lini tengah dan juga striker, kira-kira siapa Bung? Iya, kalau nama-namanya kan sebetulnya sudah lama beredar ya di posisi penjaga gawang kita sudah menaturalisasi Martin Paes, tapi sampai sekarang kan prosesnya masih terhambat di CAS. Tapi kita juga masih punya opsi sebetulnya ya, masih ada beberapa nama yang juga sebetulnya bisa dicoba. Kita punya Emil Audero meskipun yang bersangkutan mungkin belum tentu bersedia. Kita juga punya Sirus Margono, ada beberapa nama lagi yang saya pikir tidak ada salahnya dalam masa uji coba nanti dicoba oleh Sintayong. Nah, tapi memang yang paling penting juga di samping tadi persiapan TC yang tidak berbenturan dengan jadwal liga, di samping tambahan pemain yang juga penting adalah uji coba. Sintayong harus punya keluasaan menentukan jadwal persiapan kita menghadapi tim mana dalam uji coba. Lawan-lawan yang kita pilih untuk uji coba itu sedapat mungkin harus memiliki karakter bermain yang mirip dengan calon-calon lawan kita. Karena di grup kita ini unik ya. Ada tim yang gaya mainnya sangat Eropa ya, ada Australia, ada yang Asia Timur, ada Jepang, ada China, ada Asia Barat karena kita bertemu dengan Arab Saudi dengan Bahrain. Jadi ada gaya Asia Timur, gaya Asia Barat, tapi ada juga yang gaya Eropa. Karena itu nanti uji coba penting dipilih lawan-lawan yang memiliki karakter bermain seperti tim-tim itu. Nah, ini harus dibantu Sintayong dengan pemilihan lawan uji coba yang tepat. Baik. Terakhir juga Bungkus, kalau begitu seberapa besar peluang dari timnas kita kalau Bungkus melihat di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia kali ini? Ya, dalam sepak bola kan sebetulnya tidak ada hal yang mustahil. Cuma kalau kita bicara realistis, sebetulnya saya lebih optimis kita nih masuknya ke putaran keempat dibanding langsung lolos di putaran ketiga. Ini dengan segala hormat, dengan segala permohonan maaf kepada semua pecinta tim nasional. Saya juga pecinta tim nasional. Lolos langsung dari putaran ketiga ini sangat-sangat berat. Mudah-mudahan bisa. Tapi yang paling realistis itu adalah kita lolos ke putaran keempat, bersaing lagi lolos dari ke Piala Dunia dari putaran keempat nanti. Di putaran ketiga ini terus terang sangat berat peluang kita. Oke, sangat berat tapi bukan berarti tidak bisa ya Bung ya. Tetap harus ada tetap harus ada semangat begitu. Minimal optimis lolos ke putaran keempat. Oke, terima kasih pengamat sepak bola Bungkus Naini untuk keterangan dan informasinya bersama kami di Newsline. Salam sehat Bungkus. Baik, dan pemirsa, Newsline masih akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya selepas jeda. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.